Shalom, damai di hati. Kembali lagi bersama kita pada saat ini dalam program Kusapa Gemim Betene Teling Tingkulu yang saat ini akan dipandu oleh Jemaat Kolom 1. Dan saat ini kita akan lanjut ke dalam inti dari acara kita, yaitu pembahasan materi di mana kita akan membahas dan akan mendiskusikan isi dari MTPJ pada minggu ini. Saya mengundang Deacon Olivia Manopo. Sebelum kita masuk dalam materi, mari kita sama-sama mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami naikkan pujian dan syukur kami kepadamu. Karena Engkau baik, Engkau yang sudah menyertai kami di sepanjang hari ini. Sehingga kami boleh beraktivitas, melakukan banyak hal. Dan kami percaya biarlah semua itu berbau harum di hadapan Tuhan. Dan di malam hari ini terkumpullah kami, jemaat-Mu di Gemim Betania Teling Tingkulu, bersama dengan para pendengar yang ada saat ini. Kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus menuntun kami, teristimewa untuk pembawa materi di malam hari ini, Bapak Pendeta Armando Lekes, Sarjana Teologi. Berilah dia hikmat, berilah dia kepandaian, sehingga apa yang akan dia bentangkan lewat materi ini benar-benar dapat kami mengerti, dan biarlah itu semua boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Seluruh acara Kusapa di malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan cinta kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas doa yang sudah dibawakan. Saat ini kita masuk dalam materi dan kita akan membaca dalam Yesaya 44 ayat 1 sampai 8 dengan tema Tuhan satu-satunya Allah. Pembacaan saat ini akan dibawakan oleh Michelle Sialagan. Yesaya 44 ayat 1 sampai 8. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarlah, hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya, kepunyaan Tuhan. Dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan diri dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut. Sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan ku beritahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada ku kenal. Demikian pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Saat ini kita akan masuk dalam pembahasan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Armando Lekes STH. Pada Bapak Pendeta dipersilahkan. Disampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom.
damai di hati, shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan ini kita patut mengucap syukur atas segala kebaikan dan kasih setianya yang terus diberlakukan di tengah kehidupan kita sebagai umat kepunyaannya. Kita boleh menjalani kehidupan di sepanjang hari ini dalam rangkaian aktivitas, tugas, dan tanggung jawab. Tuhan terus memberi kita kemampuan sampai hari ini. Dan di kesempatan ini, dalam perkenanan Tuhan, kita ada dalam perjumpaan kasih melalui program Kusapa, kunjungan sharing dan pengembalaan. Melalui materi diangkat dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Tema yang diangkat ialah Tuhan satu-satunya Allah. Tema ini diangkat dari judul bacaan kita saat ini. Sepertinya ungkapan ini muncul karena secara keseluruhan ayat 1 sampai ayat 8 ini menjelaskan tentang siapa Tuhan. Secara khusus di ayat yang ke-6 diuraikan di situ. Tuhan menurut pemikiran monoteistik biasanya dipandang sebagai wujud yang tertinggi, pencipta dan objek utama dari iman. Pemikiran ini menganggap bahwa hanya ada satu Tuhan di dunia ini dan tidak ada yang setara dengannya. Kata Tuhan di sini dari kata Yehovah yang berarti Dia yang ada adalah satu-satunya Allah. Kata Allah dari kata Elohim yang berarti penguasa, sang pencipta yang maha kuasa. Kata Tuhan dan kata Allah sebenarnya menunjuk pada arti dan tujuan yang sama. Tetapi konteks waktu itu umat merasa kata Allah itu terlalu suci, layak, bahkan sakral untuk diucapkan. Tidak bisa disebutkan kata Allah dengan sembarangan. Oleh karena itu, mereka lebih suka menggunakan kata Tuhan. Berikut kita masuk pada alasan pemilihan tema. Mengapa tema ini diangkat? Tentu yang pertama adalah berkaitan dengan hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen. Kita akan merayakan di usia yang ke-194 tahun. Untuk menegaskan tentang siapa Tuhan, bahwa Dia adalah satu-satunya Allah. Berkaitan dengan kehidupan sekarang, manusia sering merasa diri hebat, bersandar pada kekuatan diri sendiri, bahkan mencapai tujuan dengan cara yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mengajar jemaat untuk hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Mengingat di zaman sekarang, sekalipun banyak yang percaya pada Tuhan, tetapi ketika mengalami sakit, masih mencari kesembuhan di luar Tuhan. Punya masalah tidak melibatkan Tuhan, yang pada akhirnya menyerah dan putus asa. Berikut kita masuk pada latar belakang kitab Yesaya. Nabi-nabi besar disebut besar karena isinya panjang. Ada 66 pasal dalam kitab Yesaya. Penulis dalam pasal 1 ayat 1, Yesaya bin Amos, dalam bahasa Ibrani Yeshayahu, artinya Yahweh adalah keselamatan. Menjadi nabi dalam tahun matinya Raja Uzia,
bandingkan dalam Yesaya pasal 6 ayat 1. Tahun 742 sebelum Masehi. Nabi Yesaya hidup di zaman 4 raja di Yehuda, yakni Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Waktu penulisan sekitar tahun 700 sampai 680 sebelum Masehi. Isi pokok dari kitab Yesaya adalah nubuat Yesaya bagi Yehuda, keadaan umat masa pembuangan, janji pemulihan dan keyakinan untuk hidup dalam Tuhan. Berikut kitab Yesaya terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, Proto Yesaya, pasal 1 sampai pasal 39 ditujukan kepada orang Yehuda sebelum pembuangan. Yang kedua, Deutero Yesaya, dalam pasal 40 sampai pasal 55 ditujukan pada bangsa Yehuda dalam pembuangan. Yang ketiga, Trito Yesaya, dalam pasal 56 sampai pasal 66 ditujukan kepada umat yang sudah kembali dari pembuangan. Khusus bacaan kita berarti berada di masa pembuangan. Secara keseluruhan, Yesaya pasal 44 merupakan satu bagian yang di dalamnya Allah mengingatkan kembali status bangsa Israel dan janji pemulihannya. Berikut kita masuk pada pembahasan teks pokok-pokok pikiran. Ayat 1 dan 2, ajakan untuk mendengar dan jangan takut. Ayat 3 sampai 5, janji Tuhan. Ayat 6 sampai 8, penjelasan tentang siapa Tuhan. Ayat 8, penguatan untuk umat dan menjadi saksinya. Ayat 1 dan 2, ajakan untuk mendengar dan jangan takut. Ayat 1 dimulai dengan kata dengarlah. Kata dengarlah dari kata syama yang berarti bukan hanya sekedar mendengar, memperhatikan, tetapi juga taat untuk melakukannya. Tuhan memanggil umatnya dengan 3 nama, yaitu Yakub, Israel, dan Yesyurun. Yang pertama, sebutan nama Yakub, hambaku. Ini menunjuk pada leluhur bangsa Israel, artinya bahwa mereka adalah umat pilihan Allah sejak dari nenek moyang mereka. Mereka disapa sebagai hamba, menekankan tentang umat sebagai milik Tuhan, terpanggil untuk terus melayani Tuhan. Kedua, Israel yang kupilih. Ini menunjuk pada pemilihan Allah yang sudah sejak awal kehidupan, artinya sudah sejak dari dalam kandungan. Tuhan Allah lah yang telah menjadikan, Tuhan Allah lah yang membentuk Israel sejak dalam kandungan, dan Tuhan Allah sendirilah yang menolong Israel. Pertolongan Allah ini ditunjukkannya secara terus-menerus di setiap kebutuhan umatnya. Hal ini menegaskan bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan umat kepunyaannya. Yang berikut, ketiga, Yesyurun. Yesyurun adalah nama puitis untuk bangsa Israel yang berarti orang yang jujur, tulus hati. Istilah ini digunakan dalam konteks yang menyatakan kasih sayang Allah kepada umatnya. Mereka dicintai Tuhan karena merupakan kepunyaan Tuhan. Umat Tuhan yang mengalami krisis spiritual dikembalikan lagi pada hubungan yang penuh kasih dan identitas sebagai umat yang sangat dikasihinya.
Dari cara Tuhan memanggil umat dengan 3 nama inilah sesungguhnya menegaskan bahwa status Israel di mata Tuhan tidak berubah. Di hadapan Tuhan mereka tetap adalah hambanya. Selanjutnya ada ungkapan penguatan yang disebut melalui uraian ayat yang kedua. Dikatakan jangan takut. Dari teks asli bahasa Ibrani disebut Yahre, yang menggambarkan tentang keadaan yang dipenuhi rasa takut. Umat diperhadapkan dengan rasa takut menghadapi kekuatan penguasa di Babel dan ketakutan akibat perbuatan buruk yang dilakukan umat itu sendiri. Karena itu diberi penguatan untuk tidak takut dalam menghadapi situasi seperti itu. Karena itu Allah meminta Israel agar mereka tidak takut terhadap pimpinan Allah dalam kehidupan mereka. Berikut ayat 3-5 janji Tuhan. Di sini kita mendapati bahwa janji Tuhan dibahasakan secara indah. Ia menggunakan kalimat metafora di mana janji Tuhan akan memberi berkat bagi umat yang dikasihinya. Berkat yang akan umat terima sampai kepada anak cucu, yaitu yang pertama, Tuhan akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Kata mencurahkan dari teks asli bahasa Ibrani disebut yadzak, yang berarti menuangkan atau mengeluarkan. Artinya bahwa mereka yang membutuhkan kebutuhan rohani akan mendapat kepuasan yang berlimpah di dalam Allah. Mereka yang haus akan kebenaran akan dipenuhi. Yang kedua, mencurahkan hujan lebat ke tempat yang kering, artinya bahwa orang-orang yang tandus seperti tanah kering akan disirami dengan anugerah Tuhan. Yang ketiga, mencurahkan rohnya atas umat dan keturunannya. Air yang akan dicurahkan Allah adalah rohnya. Bandingkan dalam Yohanes 7 ayat 39. Ini adalah berkat Allah yang besar yang sudah tersedia supaya dicurahkan secara berlimpah bagi umatnya. Berikut janji ini adalah gambaran umat yang mati secara rohani, tetapi dihidupkan kembali oleh Roh Allah. Tuhan sungguh menjamin masa depan umat yang berada dalam pembuangan, yang meliputi jaminan tanah yang subur dan jaminan generasi yang berkelanjutan. Roh Tuhan dicurahkan berarti ada pembaharuan spiritual, membawa harapan untuk hidup dalam tuntunannya. Ini dibuktikan dengan anak cucu yang terpelihara, di mana mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah air, yang melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Perhatikanlah, suatu kebahagiaan besar bagi umat untuk melihat bangkitnya angkatan baru yang penuh harapan dan menjanjikan, dan akan demikian jadinya jika Allah mencurahkan rohnya ke atas mereka, yaitu berkat. Mereka akan tumbuh dan berkembang dengan cepat seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Pohon gandarusa ini seringkali ditemukan di tepi sungai dan aliran air yang dangkal. Pohon ini tumbuh subur dan bertunas dengan cepat, bercabang dan mengeluarkan ranting yang banyak. Artinya bahwa dalam segala hal demikian juga yang akan berlaku atas Israel. Mereka mendapat berkat dengan bertambah banyak dan besar, baik karena keturunan bertambah banyak maupun karena orang di luar mereka yang mengaku percaya dan menjadi umat Allah. Bahwa akan muncul pengakuan yang mengatakan, aku kepunyaan Tuhan, bukan hanya umat keturunan Yakub, tetapi juga dari mereka yang menyebut dirinya Yakub dan Israel, yaitu bangsa-bangsa lain.
Dalam keadaan ini, saat umat ada dalam kehilangan arah, maka mereka punya suatu pengharapan baru. Berikut ayat 6-8 penjelasan tentang siapa Tuhan. Kita mendapati bahwa Tuhan memproklamasikan dirinya sebagai Raja, sebagai penebus Israel, dan sebagai Tuhan semesta alam. Ada 3 gelar yang menunjukkan karakter Allah yang berdaulat penuh. Sebagai Raja, Tuhan memiliki kedaulatan untuk membebaskan umatnya. Dia memberi pembebasan bagi umat yang ada di masa pembuangan. Sebagai penebus berarti Tuhan sebagai penolong Israel. Bagaimana dia menebus mereka. Sebagai Tuhan semesta alam adalah bagaimana dia berkuasa atas alam semesta. Dia berkuasa dalam segala hal. Dia yang terdahulu dan terkemudian berarti dia ada di segala musim. Dia ada dalam sejarah tapi juga ada di masa kini dan masa depan. Ini menandakan bahwa dia kekal. Dia tetap ada dan tidak ada kuasa di dunia ini yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Allah-Allah lain tidak mampu seperti itu, hanya Allah Israel yang mampu melakukannya. Inilah kepastian bagi umat dikala ada di masa pembuangan. Dilanjutkan di ayat yang ke-7 ada pernyataan retoris, siapakah seperti aku? Ini adalah sebuah pertanyaan yang menantang, tetapi juga kenyataan bahwa tidak ada yang dapat menandingi kuasa Allah Israel. Allah Israel adalah satu-satunya Allah yang berkuasa. Hanya dia yang mampu menggenapi firman-Nya. Berikut di ayat 8 kita menemukan ada ungkapan penguatan yang kata-katanya sama dengan yang tertulis di ayat yang pertama bacaan kita. Kata jangan takut diulangi di ayat yang ke-8. Jika diulangi seperti ini, berarti ini begitu penting dan mendapat perhatian untuk menguatkan umat agar jangan gentar dan jangan takut. Ini berarti menguatkan umat yang berada di pembuangan supaya tidak takut melainkan menaruh harap hanya kepada Tuhan. Kekuasaan Babel tidak dapat mengikat umat untuk selamanya. Tetapi akan datang waktunya mereka memperoleh pembebasan yang datangnya dari Tuhan. Dan karena itu bangsa-bangsa dipanggil untuk menjadi saksi bahwa tidak ada Allah lain seperti Allah mereka. Mereka adalah saksi bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah. Inilah kepastian iman sebagai sumber pengharapan orang percaya. Ini menandakan bahwa tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada dasar iman lain yang sedemikian kokoh selain Tuhan Allah Israel. Yang berikut kita masuk pada pesan firman. Yang pertama, hiduplah dengan kepercayaan penuh di dalam Tuhan. Jadikanlah dia sebagai satu-satunya Allah yang tidak tertandingi di dalam kehidupan yang kita jalani. Yang kedua, mungkin kita menemukan bahwa banyak kenyataan percaya kepada Allah, tapi sesungguhnya masih juga percaya kepada hal-hal lain yang menuntun untuk menduakan Tuhan. Karena itu setialah pada Tuhan, karena hanya Dia yang sanggup menolong hidup kita. Tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Yang ketiga, marilah kita punya pengharapan yang terus menerus di dalam Tuhan. Jangan meragukan Dia hanya karena adanya ajaran yang menentang atau adanya pergumulan hidup sehingga kita menduakannya. Belajar dari kisah hidup bangsa Israel bahwa dalam masa pembuangan sekalipun Tuhan Allah tetap menyediakan pembebasan
bagi yang terus bertobat dan mau mengikut Dia. Yang keempat, jangan menjadikan hal-hal lain sebagai ilah, karena tanpa disengaja banyak orang percaya ada di dalamnya hidup materialisme, kesenangan dan kepuasan diri sendiri menjadi prioritas utama dalam kehidupan. Kesibukan aktivitas menjadi alasan untuk tidak punya waktu datang beribadah. Jadilah orang percaya yang punya kualitas iman yang benar di dalam Tuhan. Yang berikut, kasih Tuhan tiada batas. Sekalipun manusia telah merusaknya, tetapi Tuhan tetap punya inisiatif untuk memulihkan, bahkan menyatakan berkat-Nya. Tuhan membuka belas kasih-Nya kepada semua orang yang mau datang kepadanya. Dan yang terakhir, pada tanggal 12 Juni di tahun ini, 194 tahun sudah pekabaran Injil dan pendidikan Kristen masuk di tanah Minahasa. Sebagaimana umat Tuhan diajak untuk bersaksi, maka beritakanlah Injil sebagai bentuk kesaksian iman kita yang mengakui bahwa Dialah satu-satunya Allah kita. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dan kepada Bapak Pendeta yang sudah bawa diskusi pada materi pada kami menyampaikan terima kasih karena sudah menambah wawasan kami untuk memahami firman Tuhan. Tadi dikatakan bahwa status bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah tidak dapat dirubah. Yang jadi pertanyaan kami, bagaimana dengan Israel rohani atau orang Kristen, hubungannya dengan Israel dan orang Kristen? Karena sebagaimana dikatakan tadi, kalau statusnya bangsa pilihan Allah, sedangkan mereka tetap mengeraskan hati mereka, apakah anugerah keselamatan itu bangsa pilihan Allah tetap pada mereka atau gereja atau bangsa lain, bangsa-bangsa kafir yang sudah percaya pada Tuhan? Dan yang berikut mengenai kata Tuhan, mana yang pas, baku Yahweh atau Elohim? Saya kurang tahu Yunani ke Ibrani, kami mohon penjelasan. Saya kira demikian dan terima kasih atas kesempatan. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Jadi memang benar sebagaimana yang dikatakan melalui materi bahwa dari kandungan sesungguhnya Tuhan Allah telah menetapkan status umat Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Sekalipun pada waktu itu mereka ada dalam pembuangan di Babelonia. Sekalipun umat berada di tanah pembuangan, bukan berarti kasih setia Tuhan tidak melekat dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang setia dan taat kepadanya, maka kasih setia Tuhan juga ditunjukkan kepada mereka. Sebaliknya, kalau mereka masih hidup di dalam dosa dan kejahatan, maka mereka juga tidak luput dari penghukuman Allah. Artinya, sekalipun mereka dikatakan status mereka umat pilihan Allah, hanya mereka yang mau
bertobat. Hanya mereka yang mau mengikut Tuhan yang akan menikmati anugerah Tuhan. Namun sebaliknya, seperti yang saya katakan tadi, kalau mereka sekalipun disebut umat pilihan Allah, tapi mereka menunjukkan sikap jauh dari Tuhan, melupakan Tuhan, tidak taat dan setia melakukan perintahnya, maka mereka tidak luput dari penghukuman. Kalau berbicara tentang Elohim, ini dari teks asli bahasa Ibrani yang berarti penguasa, sang pencipta yang maha kuasa, atau juga yang dikatakan tadi Yahweh. Artinya kedua-duanya ini mempunyai maksud tujuan yang sama, menunjukkan kepada Tuhan Allah yang mempunyai kuasa, yang berdaulat dan lain sebagainya. Mungkin demikian. Terima kasih. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Sebagaimana yang sudah kita dengar melalui pembacaan Alkitab sekaligus apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tentang Yesaya 44 ayat 1 sampai dengan 8. Memang sangat menarik untuk kita semua memahami bagian pembacaan kita di saat ini, bahkan juga menjadi perenungan kita untuk minggu ke depan. Dengan tema Tuhan satu-satunya Allah. Nah, kitab Yesaya ini orang tahu semua, kita memahami semua, adalah banyak berisi tentang ada penghakiman, tetapi juga banyak menyampaikan nasihat dan pengharapan. Tapi juga di dalam kitab Yesaya ini banyak berisi tentang nubuat-nubuat yang dibuktikan dengan di perjanjian baru, di kitab Matius, Yohanes, dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada bangsa Israel pada waktu itu, karena ada pemahaman dari bangsa Israel bahwa menurut kepemikiran mereka, Tuhan seolah-olah membiarkan mereka. Tuhan tidak lagi membawa mereka dalam kehidupan yang mereka inginkan, tetapi sebetulnya ini adalah akibat dari perbuatan bangsa Israel di pembuangan Babel. Nah, inilah sehingga menjadi satu tugas dari Yesaya ini, karena ini Yesaya, Nabi Yesaya ini dia adalah seorang yang disegani, dihormati, dan banyak menguasai tentang pemahaman-pemahaman baik dalam kepemerintahan, politik, ekonomi, dan lain sebagainya pada waktu itu. Tapi dia dipakai oleh Tuhan sebagai nabi untuk menyampaikan bahwa tidak seperti itu yang dilakukan oleh Tuhan. Tidak seperti itu yang dipahami oleh bangsa Israel, seolah-olah bahwa Tuhan membiarkan dan meninggalkan mereka. Sehingga ada penguatan-penguatan yang disampaikan oleh Yesaya, terutama di ayat 5, 6 dan seterusnya, bahwa dia akan memberkati bangsa Israel bukan cuma anak-anak, tetapi juga sampai kepada cucu-cucunya. Sampai kepada cucu-cucu. Bahkan juga menjadi pemahaman orang semua bahwa ketika juga kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Bukan cuma kita, anak-anak kita, sampai dengan cucu-cucu kita semua. Dia sampaikan bahwa kalau di Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya, dan dia akan tumbuh seperti pohon yang tumbuh di tepi sungai, sama dengan seperti ini. Seperti pohon gandarusa,
dia tumbuh di tepi sungai, yang tidak perlu lagi ada penyiraman dan lain sebagainya, tidak ada perlu perlakuan di dalamnya. Dia akan tumbuh subur dan dia akan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Nah, barangkali ini juga menjadi harapan mungkin dari Nabi Yesaya untuk bangsa Israel, tetapi juga untuk kita semua. Sehingga memberi penguatan-penguatan bagi kita semua untuk tetap terus dalam kehidupan yang berkenan. Sebab apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sebagai Tuhan satu-satunya Allah, yang ada kata Roh Kudus dicurahkan bagi kita, tetapi dia lahir dari firman. Firman Tuhan itu adalah anak manusia yang kita kenal sebagai Yesus Juru Selamat dalam kehidupan kita. Nah, barangkali itulah mungkin kita tidak mau bertanya ini, tapi melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta. Cuma memang menjadi tantangan bagi orang semua, apakah tetap orang dalam kehidupan yang konsisten, dalam kehidupan yang berintegritas, apakah memang benar-benar orang memahami bahwa sesungguhnya itu adalah Tuhan adalah satu-satunya dalam kehidupan kita semua. Jangan seperti tadi disampaikan masih mengandalkan yang lain-lain dalam kehidupan orang semua. Sebab di luar sana mereka tidak memahami bagian dari kehidupan orang yang mengimani Tuhan Yesus. Orang cuma tahu memang betul Tuhan satu-satunya, tetapi kita mengenal kuasa Roh Kudus dan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Tantangan untuk kita semua ke depan untuk terus menyampaikan dan memang benar Tuhan adalah satu-satunya dalam kehidupan kita semua. Saya kira ini demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Pada intinya ketika umat Tuhan berada di tanah pembuangan Babel, bukan berarti Tuhan tidak memihak kepada mereka. Bukan berarti Tuhan membiarkan umat kepunyaannya. Sesungguhnya Tuhan Allah sangat mengasihi umat kepunyaannya. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa sekalipun Allah sangat mengasihi umatnya, tetapi ketika mereka melakukan dosa, mereka tidak lepas dari penghukuman. Karena itu ketika mereka berada di situasi dan keadaan yang sulit, Nabi Yesaya hadir untuk memberi penguatan, memberi semangat agar mereka jangan takut dan gentar ketika berhadapan dengan bangsa Babel. Sebab sesungguhnya Tuhan Allah sanggup membebaskan umatnya. Tuhan Allah sanggup menyelamatkan umatnya. Asalkan sebagaimana yang dikatakan tadi, mereka harus melekat kepada Tuhan. Mereka harus mengandalkan Tuhan supaya kehidupan mereka diberkati sampai anak cucu. Dan itu juga diuraikan di ayat yang ketiga. Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, hujan lebat ke atas tempat yang kering, mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Ungkapan ini memberi gambaran bahwa Tuhan Allah sesungguhnya menjamin masa depan umat kepunyaannya sekalipun mereka berada di tanah pembuangan. Artinya Allah menjamin tanah yang subur, Allah menjamin adanya regenerasi, Allah menjamin adanya pembaharuan spiritual, Allah menjamin adanya keberkatan sampai kepada anak cucu, asalkan mereka konsisten menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Allah. Ketika mereka tetap terus hidup di dalam pertobatan dan setia mengikut Dia,
artinya mau melakukan segala ketetapan kehendak dan perintah-perintahnya, maka segala sesuatu akan dinyatakan kepada mereka, yaitu berkat. Nah, realita dalam kehidupan kita juga sebagai umat kepunyaan Allah mengajak bagi kita untuk senantiasa untuk hidup betul-betul mengandalkan Tuhan di seantero kehidupan yang kita jalani. Karena kenyataan yang ada, sesungguhnya kita tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Allah. Kenyataan yang ada, seringkali kita tidak mengandalkan Tuhan. Mengapa? Karena kebanyakan yang kita lihat, manusia atau orang percaya mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kehebatannya sendiri, melalui pekerjaannya, melalui materi yang ada, jabatan, kedudukan, pengalaman, dan lain sebagainya. Secara tidak langsung sesungguhnya kita mentuhankan segala sesuatu yang kita miliki. Oleh sebab itu, ketika kita menjadikan Tuhan Allah sebagai satu-satunya Allah di dalam kehidupan, artinya kita harus datang kepada Dia, mencari Dia dengan berbagai masalah yang kita hadapi. Jangan kita mencari masalah di luar Tuhan. Sebagaimana Penatua katakan tadi, apakah kita konsisten dan komitmen menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang hidup. Ia akan memberkati kehidupan yang kita jalani. Jangan-jangan ketika kita diperhadapkan dengan berbagai masalah yang berat, beban yang kita pikul terlalu menyiksa, sehingga orang tidak lagi datang kepada Tuhan. Kita mencari paranormal, kita mencari orang sakti, orang yang dianggap pintar, yang kita berpikir mereka mampu menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi, mereka mampu menjawab solusi dengan apa yang dihadapi. Nah, kenyataan seperti ini tentunya sebagai umat Tuhan yang saya mau katakan itu sia-sia. Karena manusia pada dasarnya terbatas. Kita penuh dengan kelemahan. Tetapi kalau kita betul-betul seantero kehidupan kita, kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang terus menjadi kekuatan di dalam kehidupan, maka saya percaya apapun masalah dan problematika yang datang silih berganti, kita akan mampu berdiri kokoh karena Tuhan sanggup menolong bagi mereka yang selalu setia kepadanya. Demikian persembahan, tapi sebelum itu saya mengundang seluruh jemaat kolom 1 yang hadir untuk membawa puji-pujian. Tuhanlah perlindunganku, sumber kekuatanku. Tuhan perisai hidupku, penolongku yang teguh. Jika jatuh dalam dosa, Kaulah yang mengangkatku. Karena ku yakin Kau setia sampai selama-lamanya. Tuhanlah perlindunganku, tiadalah ku cemas dari orang-orang fasik. Kau bebaskan jiwaku. Karena Tuhan yang menguji,
Tuhan juga yang memilih. Barang siapa dapat bertahan, diberi keselamatan. Saat ini kita akan menutup seluruh rangkaian kusapa kita pada saat ini. Dan kita akan menutup ini dengan doa. Saya undang Bapak Penatua Jeffrey Kaunang untuk mendoakan kita. Shalom. Mengakhiri acara kusapa kita pada malam hari ini yang telah berakhir dengan baik, marilah kita mengucap syukur atasnya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang Maha Kuasa. Kami telah mendiskusikan, menelaah dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu yang terdapat di dalam kitab Yesaya 44 ayat 1 sampai 8 dengan tema Tuhan satu-satunya Allah. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami semua yang hadir pada malam hari ini, sehingga apa yang kita bahas pada malam hari ini dapat menguatkan iman kami dan dapat kami pakai untuk kehidupan kami selanjutnya. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, Kau telah menuntun Bapak Pendeta Armando Lekes STH untuk memimpin acara kusapa kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon akan penyertaan dan perlindungan-Mu terhadap kami. Biar kami tiba di kediaman kami semua dengan selamat, suatu keselamatan yang berasal daripada-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami mengucap syukur kepada-Mu ya Allah yang Maha Kuasa. Amin. Ya, sekaligus kami atas nama pelayan khusus kolom 1 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Armando Lekes yang telah memimpin acara kusapa kita pada malam hari ini, dan rekan-rekan pelayan khusus yang dapat hadir bersama kami pada malam hari ini, juga anggota jemaat kolom 1 yang telah menunjang program ini dan ikut bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan kiranya senantiasa menyertai, melindungi dan memberkati kita semua. Amin.